الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenankan saya selaku khatib mengajak kita semua, terutama diri pribadi, untuk senantiasa mempertahankan, mengokohkan, bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita yang menjadi benteng yang kokoh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, yang tentunya kehidupan di dunia ini tidak mulus-mulus yang sebagaimana yang kita harapkan. Juga mengalami gelombang yang cukup dahsyat menimpa kehidupan kita. Pada suatu saat kita merasa bahagia, merasa senang, merasa sejahtera. Tapi suatu saat juga kita biasa merasakan kesempitan hidup, merasa susah. Nah, itulah gelombang kehidupan kita ini. Oleh karena itu, cuma satu merupakan benteng yang kokoh. Kalau kita tetap istiqamah mempertahankan, bahkan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya mengapa kita selalu diperintahkan Allah untuk bertakwa, jadi banyak ayat yang memerintahkan kita bertakwa. Seperti ayat yang saya baca pertama. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu perintah. Di ayat lain juga, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tapi di sini la'alla Allah mengharap kita, semoga kamu bertakwa. Di surat An-Nisa juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan seterusnya. Jadi banyak itu perintah takwa. Tapi Allah
memerintah kita, tidak memaksa kita bertakwa. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk bertakwa. Kalau seandainya kita dipaksa bertakwa, maka masjid ini tidak bisa dibangun sekecil seperti ini, Pak. Karena pasti penuh sesak karena kita ya secara terpaksa masuk karena dipaksa Allah. Tapi tidak. Hanya Allah mengharap kita la'allakum tattaqun. Ayat yang populer dibacakan di bulan Ramadan yang lalu, saya ulang saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allah. Kita diwajibkan untuk berpuasa tapi diharap saja bertakwa. Semoga kamu bertakwa. Nah, jadi itulah. Kenapa? Karena Allah menciptakan dalam diri kita yang di dalam teologi Islam dikatakan kita diciptakan dengan makhluk yang merdeka. Kita ini adalah makhluk merdeka, diberi otoritas oleh Allah untuk memilih jalan yang benar atau yang salah, terserah. Mau bertakwa terserah, mau beriman terserah, mau ingkar, mau kafir terserah. Al-haqqu min rabbikum, wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang mau percaya silakan. Siapa yang mau ingkar, yang mau kafir silakan. Nah, itu ya. Hanya memang bagi mereka yang mau jalan lurus, yang mau menempuh jalan menuju surga, yaitu Allah insya Allah menjamin kita akan mendapat ridha Allah, mendapatkan kebahagiaan berupa surga di dunia, di akhirat kelak. Tapi siapa juga yang mau menempuh jalan yang bengkok, jalan yang menuju neraka, itu terserah. Jadi tidak ada paksaan. Tapi Allah itu maha pengasih terhadap hambanya. Kita ini selalu diajak oleh Allah, bertakwalah kamu. Apa untungnya Allah kalau kita bertakwa? Tidak ada untungnya bagi Allah, tidak menambah kebesaran Allah, tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Begitu juga kalau sebaliknya kita ingkar, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi wibawa Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak ada. Kalau begitu untuk apa kita dipercaya? Untuk kita sendiri. Karena kalau kita bertakwa, karena itulah derajat yang tertinggi yang selalu diharapkan oleh hamba dan diharapkan oleh Allah kita raih. Nah, dengan takwa itulah kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya. Nah, untuk bertakwa ini Allah memberikan kita rambu-rambu, harus jalani itu untuk meraih takwa itu. Apa itu rambu-rambunya? Ada beberapa pilar. Yang pertama, kita harus memperkokoh keimanan tadi. Tapi ingat, keimanan itu adalah pilar. Pilar, ya. Di bawah pilar ini masih ada landasan yang harus diperkuat. Karena kalau landasannya pilar ini tidak kuat, maka mudah bangunan ini roboh. Begitu juga di dalam beragama Islam. Apa pilarnya? Pilarnya adalah yang landasannya, pilar ini adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa. Nah, kalau jiwa kita kotor, meskipun kita mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir, hari akhirat, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin.
dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin. Biar mereka mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena jiwanya kotor. Maka iman itu tidak bisa kokoh berdiri di atas jiwa yang kotor. Oleh karena itu, yang pertama adalah kita selalu membersihkan jiwa kita. Apa alat pembersihnya? Selalu kita bertaubat, selalu kita istighfar. Karena kita manusia ini tidak luput dari kesalahan. Kalau kita berbuat salah, cepat kita bertobat kepada Allah. Kita istighfar, selalu istighfar. Itu adalah pembersih. Itu yang pertama. Jadi iman ini harus menjadi pilar pertama. Ketakwaan. Yang kedua adalah ibadah yang konsisten, yang istiqamah. Kita melaksanakan ibadah yang istiqamah. Jangan Senin Kamis, terutama salat. Ibadah itu ada ibadah pokok atau ibadah mahdah, ada ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu salat terutama. Karena apa? Kenapa dikatakan terutama salat? Karena dia tiangnya agama. Salat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat secara konsisten, istiqamah, maka dia berupaya mengokohkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia berupaya merobohkan agamanya. Merobohkan agama. Jadi itu salat betul-betul harus diperhatikan. Itulah sebabnya persoalan salat ini Allah memberikan kita rukhsah. Kalau kita tidak mampu mengerjakan di waktu berdiri, maka boleh kita mengerjakannya dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, baring. Kalau tidak mampu baring, boleh isyarat. Kalau tidak lagi bisa isyarat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita yang disalati. Kalau pergi bermusafir untuk jalan kebaikan, jalan fisabilillah, kita boleh menggabung dua waktu salat yang disebut dengan salat jamak. Boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Bisa. Itu rukhsah. Bahkan bisa digabung. Digabung waktunya, kemudian bisa lagi dikasar. Salat zuhur asar, kalau diambil waktu zuhur, namanya jamak kasar takdim. Dikasar lagi baru takdim. Ataukah nanti juga boleh diambil di waktu asar, takhir. Boleh dikasar. Tapi cuma yang boleh itu yang 4 rakaat. Saya kira semua kita sudah tahu. Itu artinya begitu pentingnya salat, tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karena itu kita diberi keringanan kalau ada uzur-uzur seperti tadi. Karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ini ada hadis Rasul yang agak keras. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir yang nyata. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nah, hati-hati. Faqad kafara jihara, sudah menjadi kafir yang nyata.
Karena yang membedakan kita antara orang kafir dengan orang mukmin hanya salat. Nah itulah, jadi ini harus kita betul-betul perhatikan. Jadi ibadah yang konsisten, salat, puasa, zakat, haji kalau sanggup, zikir, baca Quran dan sebagainya, amal-amal soleh yang lain. Itu harus kita upayakan sebagai pilar mencapai karakter takwa. Yang ketiga adalah pilar akhlakul karimah. Akhlak. Beragama itu buahnya adalah akhlak. Akidahnya adalah akar tunggang. Pohon dan cabang-cabangnya itu adalah ibadah. Ranting sampai kepada buah itu adalah akhlak. Jadi buah keberagaman itu adalah akhlak. Oleh karena itu akhlak ini adalah suatu ajaran yang prinsip di dalam Islam. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu penting jadi. Jadi akhlak ini perlu kita perkuat, utamanya akhlak terhadap sesama. Akhlak itu ada akhlak terhadap Allah, terhadap Rasul, dan terhadap sesama manusia dan alam yang lain. Alam tumbuhan, alam hewan. Itulah sebabnya kita kalau betul-betul kita berpegang teguh pada ajaran Islam, maka kita tidak boleh merusak itu alam lingkungan kita. Tidak boleh kita rusak alam lingkungan kita. Harus dipelihara itu. Hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada, tumbuhan, itu kita harus pelihara. Dan yang terakhir adalah, pilar yang terakhir adalah kita selalu mawas diri. Selalu mengoreksi diri. Selalu introspeksi diri. Apakah saya punya puasa yang lalu ini sudah bagus? Sudah sempurna? Apakah salat saya juga sudah bagus? Dan selalu kita lihat, Pak. Nah, kalau memang belum bagus, tentu bagus menurut ajaran syariat, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut pandangan ulama. Jadi ulama itu juga adalah perlu kita perpegangi pandangannya. Karena ulama lah yang melakukan istibat hukum, mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Tapi kalau ada terjadi perbedaan ulama dalam suatu hal, bagi kita semua umat adalah rahmatan. Ikhtilaful ulama rahmatan. Jadi jangan kita anggap itu salah, itu pendapat ulama itu salah. Yang benar ulama kita saja. Wah, itu tidak betul kita beragama. Ta'assub namanya, ta'assub itu. Jadi kita tidak boleh ta'assub. Kita lihat saja mana pandangan ulama yang sesuai dengan kondisi kita pakai. Nah, itulah kerahmatannya. Tidak mesti harus berpegang terus kepada Syafi'i. Coba kalau kita mau naik tanah suci, kita di tanah suci, mau tawaf, begitu padatnya manusia, kita berwudu di air Zam-Zam sudah itu masuk, kita dijepit oleh manusia. Dan yang menjepit kita apa? Banyak perempuan. Kalau kita pakai hiram, ini terbuka. Batal wudu kalau menurut Syafi'i. Tapi kalau Anda berpegang Syafi'i terus-terus, maka kapan akan bisa jadi itu tawaf? Kenapa kita tidak pakai pandangan Imam Malik? Dan seterusnya. Jadi itu kerahmatannya bagi kita. Saya kira inilah yang penting saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita mempertahankan, mengokohkan dan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membentuk selalu karakter ketakwaan itu dengan melaksanakan ibadah. Ada juga satu lagi yang paling penting, yaitu ilmu pengetahuan, Pak. Salah satu pilar. Mohon maaf itu tadi saya sampaikan. Karena tanpa ilmu pengetahuan, kita melaksanakan syariat Islam itu bisa
keliru kita. Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tentu di sini adalah pemandunya ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah Islam tidak pernah menyatakan bahwa pendidikan itu batasnya sampai di sini. Tidak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sepanjang hayat manusia. Tuntut terus ilmu itu. Karena banyak persoalan yang berkenaan dengan agama yang perlu kita pahami sehingga kita melaksanakan agama dengan benar. Saya kira inilah yang penting kita perhatikan. Semoga kita semua tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah. Kita punya akhlak semakin baik. Ilmu kita terus bertambah. Kemudian selalu kita mawas diri, koreksi diri. Kita timbang kita punya diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, kata Sayyidina Umar. Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutammima makarimal akhlaq liyuhyiya an-nas hayatan thayyibatan fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa sa'ira amalina wa la tu'adzibna yawmal qiyamati innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.